Yang agak susah itu Golkar bisa melewati Gerindra. Nah, ini yang menjadi problem. Katanya ada operasi itu. Sabar dulu Pak. Operasi Tidak lagi jadi presiden, hanya mungkin untuk bisa tetap memiliki bargaining kalau dia punya partai atau dekat dengan partai atau berkuasa atas partai yang suaranya lebih tinggi dibandingkan suara partainya Pak Prabowo. Jawa Tengah, Jawa Timur, kandang Caimin dijebol. Yang dijebol itu bukan provinsi-provinsi itu. Yang dijebol itu adalah moralitas kekuasaan, Pak. Wow. Jangan-jangan belum tahu. Itu bukan. Kalau bagian dari Anda bukan Pak Deddy kan masuk toh di PPN. Anda yang nggak tahu bahwa Nah, itu dengar dulu Pak dong. Deddy. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan dan rapat kabinet hari ini sangat menggembirakan. Bagus juga Iya. jas baru Pak Presiden ya. Pakai kacu-kacu ini pramuka, Bos. Iya, memang Tidak kalau- hanya memperingati pengumuman KPU, Hah? tapi juga merayakan kembalinya Yunarto Wijaya. Iya, itu patennya, ya kan? Yunarto Wijaya ada Menteri Pariwisata kita. Ya. Di sebelahnya ya ada. Biasa sahabatnya Emmanuel Ebenezer ya. Ya, nanti kita cariin Batak yang lain untuk agak tempur ya. Ya, tapi lebih keren nih kalau yang ini ya. Ini ada Menteri BUMN kita ya, Bang Deddy Sitorus. Seram. Seram. Kita ada kawannya menteri juga nih dia. Ada. Ini bisa jadi kawan menteri atau kakandanya menteri. Iya, ini sekarang kawan menteri jelas. Tuh, ini udah tinggal kasih bintang-bintang aja, Bang. Baju udah boleh coklat kan. Sebentar lagi, belum six pack aja kita lihat perutnya ya, sebentar lagi lah. Ada Jaksa Agung kita. Ya, dari UNER. Iya. Ya kan suka pakai jaket-jaket UNER tuh kan Pak Menteri ini kan. Bener. Top. Ada ya, Jaksa Agung kita, Bang Jansen Sitindaun. Ya. Oke, berikutnya. Siapa nih? Ya. Ya biasa kepala BIN. Iya. Masih kan belum di reshuffle kan? Iya. Bukan karena skill tapi karena kumisnya, Bang. Iya. Iya. Info juga nggak banyak tahu-tahu amat, Bang. Cuma kumisnya ini agak identik. Kurang asem. Iya. Kepala Badan Intelijen Bayangan kita ada Bang Zulfan Dinda. Al-Muqarrar. Tapi sebelum kita akan diskusi Pak Menteri ya, Ya. kita ke kaset press kita yang baru nih ya, Ya, mainkan Dinda. yang ada Ayu. Saya akan membahas topik yang akan kita juga diskusi bersama nanti. Topik yang hangat karena kita tahu karena KPU kemarin baru saja menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional. Prabowo Gibran nyaris sapu bersih di Pilpres 2024. Hasil di Pilpres 2024 menggambarkan besarnya dominasi pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran. Mereka bahkan mampu meraih suara terbanyak di sejumlah daerah yang merupakan basis pemilih pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Kita lihat ya bagaimana peta persebaran suaranya. Bisa terlihat di layar ini adalah peta sebaran suara di Pilpres 2024 dan berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum, kita bisa melihat ya di sini kalau warnanya sendiri ini didominasi oleh biru yaitu pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran yang hampir sapu bersih semuanya suara yang ada di Indonesia. Dan mayoritas juga ini memenangkan lebih dari setengahnya yaitu menang di 36 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Prabowo Gibran hanya kalah di 2 provinsi saja yaitu Sumatera Barat dan juga Aceh di mana kedua provinsi tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Sementara kalau pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD justru tidak mampu menjaga lumbung suara mereka khususnya di basis PDIP atau di kandang banteng. Wah, ini menarik untuk kita bahas nanti ya. Oke, selanjutnya Jawa Tengah atau terkenal dengan kandang banteng. Kalau pasangan Prabowo Gibran ini di sini ternyata terbukti unggul ya, pemirsa di sini dengan 12 juta lebih suara. Sukses menjebol salah satu kandang banteng di Jawa Tengah. Mereka totalnya ini ada 12 juta 96.454 suara. Dan ini unggul jauh dari Ganjar Mahfud yang mendulang 7 juta suara. 827.335 suara. Dan keunggulan yang cukup jauh ini sebenarnya ironis memang bagi Ganjar yang merupakan mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode yang diusung oleh PDIP. Oke, kalau tadi sudah di Jawa Tengah, kita bergeser ke ibu kota.
atau masih ibu kota atau tidak ya, DKI Jakarta. Nasib Ganjar Pranowo juga dialami oleh Anies Baswedan. Pasangan Anies Muhaimin juga gagal menang di basis pemilihnya, yaitu DKI Jakarta. Bedanya, sang mantan gubernur DKI Jakarta itu kalah tipis dari Prabowo Gibran dengan selisih 38.249 suara. Padahal dari jauh-jauh hari, Anies diprediksi akan meraih suara terbanyak di DKI Jakarta. Dan kita beralih ke daerah selanjutnya yaitu Jawa Timur. Pasangan Prabowo Gibran juga sukses membobol basis pemilih Caimin dan Mahfud MD di Jawa Timur. Strategi untuk menggandeng Presiden Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono serta mantan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berbuah kemenangan besar bagi Prabowo Gibran di Jawa Timur. Kita lanjut lagi di daerah yang lain. Dan selain merontokkan basis suara di 01 dan juga 03, pasangan Prabowo Gibran juga ternyata mampu menjaga basis suara mereka. Salah satunya di Jawa Barat dengan dikomandani oleh mantan Gubernur Ridwan Kamil. Prabowo Gibran menembus 16 juta suara. Sementara Anies Muhaimin meraih 9 juta suara dan Ganjar Mahfud di angka 2 juta suara. Nah, sekarang kita akan langsung ya membahas hasil dari rekapitulasi Pilpres 2024 ini di rapat Kabinet Bayangan. Sebelumnya saya mohon izin untuk bergabung ya, Pak Presiden dan juga Pak Wapres di sini. Bukan Setpres ya, Anda cocok kayaknya ya. Karena meskipun kita lihat angka Ganjar tadi tadi kalau kata buka Setpres kalah di kandang banteng, kalah di kandang-kandangnya PD Perjuangan, tapi kan selamat dulu bahwa PD Perjuangan hat-trick nih. Wah, sebagai pemenang. Jadi skor 2-1 ya? Hah? Skor 2-1. Apa tuh? Gimana tuh? Kok skor 2-1? 2-1 dong. Apa? Coba. Kan tadi kalau kata Andi Wijayanto kan hancurkan PDI Perjuangan, masukkan PSI, dan menangkan Gibran. Yang berhasil kan cuma 1. Kita masih leading 2-1 nih. Dari 3. Ini juga ada ini data kursi nih di DPR. Nih data sementara mungkin bisa berubah tapi agak kecil kemungkinannya ya. PDI Perjuangan itu 110 kursi, disusul oleh Partai Golkar 102 kursi. Yang ketiga itu Gerindra 86, keempat itu Nasdem 69 kursi, PKB 68, PKS 53, PAN 48 dan Demokrat 44. Nah, gimana Bapak Kepala BIN melihat? Ya, informasi intel dulu, kita tanya intel dulu. Ya saya kira kan itu tidak meleset ya dari perkiraan survei-survei yang dilakukan bahwa PDIP tetap unggul kalau kita bicara pileg. Tapi kan yang agak susah itu Golkar bisa melewati Gerindra. Nah, ini yang menjadi problem. Katanya ada operasi itu. Sabar dulu Pak Menteri. Sabar dulu Pak Menteri. Bukan. Pak Kepala BIN dulu. Setpres mau dipindah dekat rumahnya, sekarang Pak Kepala BIN ngomong di tikam juga. Silakan Pak Kepala. Jadi kalau kita lihat dari hasil survei itu memang posisi PDIP memang unggul ya, kembali lagi orang mempertanyakan. Dua yang dipertanyakan orang. Mengapa Gerindra itu bisa kalah dengan Golkar? Mengapa PSI tidak lolos? Kan itu dua persoalan. Nah, ini kenapa ada perbedaan antara Pak Surya Paloh yang mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, tapi Mas Anies Baswedan masih dengan narasi kecurangan, narasi perubahan gitu. Ya saya kira ini kan memang tidak ada koordinasi ya. Tidak ada koordinasi karena begini, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, Wakil Ketua Umum Nasdem itu kan mengatakan bagi partai-partai yang ingin tetap mengajukan hak angket harus mundur dari kabinet. Dapat teguran dari ketua umum itu. Ya kan? Dapat teguran. Tiba-tiba 2 hari kemudian ketua umumnya sendiri lebih maju lagi. Ya kan? Artinya langsung mengakui Prabowo Gibran. Lebih tidak ada lagi itu angket bagi Nasdem. Nah, saya kira kalau soal Anies ini kan semangat perjuangan perubahan ya. Ya bolehlah orang punya semangat kan boleh. Tapi kalau kita bicara persoalan tuntutan di MK, nanti kan bukti-bukti saksi-saksi kan partai. Ya kan? Saksi di TPS itu sebenarnya partai. Nah, kalau PDIP misal Ganjar Mahfud, PDIP posisinya masih dalam tetap bersikap, belum mengeluarkan pernyataan, mendukung atau mengatakan dari hasil Pilpres ini, mungkin masih bisa diharapkan untuk menjadi saksi di MK.
Tapi kan kalau Nasdem nanti udah nggak ada lagi, siapa yang jadi saksi? PKB juga udah pelan-pelan mundur. PKS. Ya PKS juga begitu sama. Sekarang berarti kita lanjut lagi nih. Menteri Pariwisata juga Menteri ya. Pariwisata. Kita lihat kan setelah kalau tadi bansos itu kan artinya purchasing power ini kan naik juga nih, spending juga banyak. Nah, tapi gimana Pak Menteri Pariwisata melihat rekapitulasi terutama partai? Ini kan menarik nih, kursi kita bicara PDI Perjuangan tetap di atas, Gerindra yang ruling party ini ada beberapa anomali dalam beberapa kali pemilu ruling party atau pemenang pemilunya dan pemenang pilpres koheren, linear. Ini kok enggak gitu? Mungkin analisa. Sebenarnya hampir semua lembaga survei sudah memperlihatkan hasil yang sudah bisa diterka ya. Artinya kalau kita baca terutama di survei-survei yang dirilis di bulan Januari, pertama misalnya seperti P3 memang rata-rata mengatakan bahkan di bawah 3% kalau bicara survei. PSI juga malah menurut saya mengagetkan dari sisi survei kalau lolos. Kalau nggak lolos itu lumrah. Dilihat dari survei itu memang tidak pernah angkanya di atas 2%, 3% lah paling tinggi. Jadi kalau kemudian ada orang yang kaget PSI nggak lolos, artinya dia bukan membaca survei, tapi sedang menafsirkan PSI ini pasti punya kekuatan besar yang tiba-tiba bisa mengubah hasil survei. Walaupun sempat di Sirekap mengagetkan seperti itu ya dalam seminggu gitu kan. Jadi ini sudah bisa diterka, satu hal saja yang memang mengagetkan, dan saya nggak tahu ya teman-teman lembaga survei lain apakah sudah pernah membuka data ini. Ada fakta menarik bahwa ketika terjadi exit polls di hari H, exit polls itu kan adalah survei pada saat hari H. Jadi orang-orang yang keluar dari TPS ini ditanyakan lah dengan sampling TPS masing-masing. Jam 11-an tuh kita biasanya udah tahu. Jadi mau dari lembaga survei yang dekat dengan 01, 02, 03 tuh udah telepon-teleponan tuh. Untuk data lu gimana, pileg gimana, pilpres gimana. Rata-rata udah bilang udah kita kasih selamat ke Prabowo Gibran. Tapi yang menarik adalah fakta mengenai pileg. Jadi sampai jam 11 itu exit polls, dan nanti menarik nih kalau Persepi, Asosiasi Lembaga Survei bisa buka data ya, data exit polls. Hampir semua lembaga survei itu mengatakan hasil exit polls itu Gerindra itu bahkan di atasnya PDI Perjuangan. Angkanya di sekitar 19-20%, PDI memang di angka 16-an, Golkar sekitar 14-an. Jadi semua partai itu sesuai hasil exit polls-nya, tapi Gerindra ini beda. Dan itu secara statistik tidak bisa dijelasin gitu. Karena selisih 6%. Margin of error sekitar 1%. Ada apa di situ? Itu yang menarik menurut Hanya saya. Gerindra aja yang agak Hanya lompat. Gerindra. Dan itu menjadi menarik menurut saya ketika kita coba kaitkan dengan situasi Pilpres. Pertanyaan pertama kan adalah Prabowo Gibran angkanya sapu bersih tadi dibahas, 36 provinsi, 58% satu putaran. Ada yang disebut dengan efek ekor jas atau kotel efek. Harusnya yang dapat efek ekor jas itu namanya Gerindra, bukan partai lain. Kok Gerindra malah suaranya stagnan dari pemilu 2019 ke 2024. Yang kedua kan jadi spekulasi orang menarik nih. Ketika orang berbicara mengenai Prabowo Gibran menang, orang mengatakan mungkin akan ada dua matahari kembar. Jangan sampai terjadi seperti di Filipina, berantem gitu ya. Dan orang mengatakan posisi Pak Jokowi ketika sudah tidak lagi jadi presiden hanya mungkin untuk bisa tetap memiliki bargaining kalau dia punya partai atau dekat dengan partai atau berkuasa atas partai yang suaranya lebih tinggi dibandingkan suara partainya Pak Prabowo. Yang menarik adalah asumsi itu kejadian beneran. Dengan kejadian bahwa Golkar yang sering diidentikan dekat dengan Pak Jokowi, sekarang sedang digosipkan akan jadi ketua umum Golkar dan lain-lain, suaranya lebih tinggi dibandingkan dengan partai presiden terpilih. Ada apa di situ? Nanti Pak Kepala Intelijen yang bisa menjelaskan, bukan saya. Kita mau ke pemenang pemilu dulu atau pemenang pemilu dulu? Pemilu apa dulu nih, biar jelas? Pileg. Legislatif. Biar ada kebanggaan. Nanti sensitif Signifikan kubu ini loh, 02. Bang. Iya. Silakan Pak Menteri. Ngelihat komposisi hasil pileg ini gimana Pak? Hat-trick nih, Ya, hat-trick. Dan artinya putusan hasil kemarin. pileg kalau menurut survei-surveian kan artinya walaupun angkanya ada terjadi penurunan, tetapi kan masih komposisinya seperti yang kebanyakan di survei. Saya kasih contoh aja, ini kan orang juga sering bilang PDI Perjuangan tanpa Jokowi itu nggak ada apa-apa. Pada tahun 2014, survei PDI Perjuangan itu berada pada range 23 hingga 27%. Ingat nggak? Ya. Makanya dipatok oleh partai 25% menjadi target PDI Perjuangan untuk pileg.
Hasilnya berapa? 18,6%. Hampir 19%. Ya. Jadi ya kalau Jokowi punya efek banget harusnya nggak turun dong dari range 23 sampai 27. Lalu tahun 2019 juga mirip-mirip. Kita antara 22 sampai 25%. Tapi hasilnya 19%, hampir 20. Lagi-lagi kalau saya melihat di mana efek Jokowinya, karena survei dan hasil itu di bawah, gitu ya. Nah kali ini juga sama. Orang bilang ini nanti ntar dikempesin sama presiden nih, gitu kan, pasti ambruk. Ya memang sebelum pemilu kita rata-rata di atas 22% ya. Paling kecil 20%. Paling kecil 20%, hasilnya 16%. Jadi nggak ada Jokowi mah nggak ngaruh-ngaruh amat sama kita sebenarnya gitu kan. Jadi tapi kemudian tadi pertanyaan, tadi kan ada narasi, ini Jawa Timur kandang Banteng dijebol. Jawa Tengah, Jawa Timur kandang Caimin dijebol. Yang dijebol itu bukan provinsi-provinsi itu. Yang dijebol itu adalah moralitas kekuasaan, Pak. Wow. Ya, Berat ya, Pak. itulah yang bocor, yang jebol bendungannya. Saya bacakan pernyataan Sekjen PD Perjuangan Ya. ya Bang ya. Ini katanya gini, dalam sebuah wawancara beliau mengatakan sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU ternyata dipasang Jason script. Wah, yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli IT melakukan normalisasi terhadap Jason script pada 16 Februari jam 2 pagi, perolehan Ganjar Mahfud 33% dan Prabowo 43%. Ini datanya Bung, Ganjar kami 33% menangkap. Ini maksudnya apa nih Bang? Coba Coba diinterpretasikan. pakai logika ya. Ini kan ada ahli survei. Sebelum pemilu itu, ya, angka yang ada pada survei internal kita itu Pak Ganjar Pranowo itu di angka 30-an%. Pak Anies di 20-21%. Pak Prabowo itu di 43-46%. Kalau kemudian di hari H lompat ke 58, carikan saya di negara mana itu pernah kejadian. Carikan saya di mana secara teoritik itu mungkin terjadi tanpa ada faktor-faktor yang mendorong dongkraknya suara salah satu paslon atau ambruknya paslon yang lain. Nah, makanya saya bilang tadi, yang menang ini bukan orang, yang menang ini adalah apa? Yang jebol ini bukan kandang-kandangan, yang jebol ini moralitas kekuasaan, Pak. Tapi data 33% yang jelas. diyakini oleh Pak Sekjen, artinya di data PD Perjuangan Iya Ganjar dong. ini angkanya 33% ini, Ya, Pak? 30 sampai 33%. Karena gini, Agak beda sama quick count-nya Mas Toto nih. Lah kan kalau quick count tadi makanya saya tanya, waktu quick count lapor nggak sama Kades sama polisi segala macam? Ya kalau lapor kan everything can happen kan? Karena mereka cuma pakai 2.000, 2.500, Kompas 3.000 sampel. Iya kan? Nggak ada susahnya urusan begitu, anak kecil juga bisa gitu loh. Jadi kalau kemudian Sama Kompas sama dia hasilnya. ya iya. Kan tadi makanya saya bilang, apakah mereka ada di ruang yang independen, ya, tanpa ada intervensi, kan dia juga nggak tahu. Kalau menurut saya sih nggak tahu. Kalau kita menangkap informasi, nah nanti kan kalau kepala BIN bisa menjelaskan, benar nggak ada intersepsi, kita nggak tahu. Ini kan dunia sudah canggih, Pak, ya. Jadi misalnya dari yang kita temukan dari screenshot itu jam 13 WIB sudah ada hasil di di Sirekap itu yang sama persis dengan quick count. Coba, tapi nanti itu persoalan teknis, nanti rakyat bingung, dianggap kita nggak terima kenyataan, padahal kita sudah lama siap dengan kebrutalan ini. Ya nanti di MK dan di hak angket kita akan bicara. Pak Jaksa Agung gimana Pak Jaksa Agung? Moralitas yang jeblok pertama. Iya, termasuk keyakinan 33% nih Prabowo Terkait Ganjar. yang kita buat itu Jason script tadi ya kan, buat aja salah sekalian 100% begitu ya, itu juga nggak ada masalah tuh. Yang bermasalah itu adalah soal KPU menggunakan anggaran untuk mengadakan barang yang salah itu. Kalau itu kita kirim besok, saya selaku Jaksa Agung akan ngirim besok Kepala Kejaksaan Tinggi untuk periksa anggaran itu. Dan dari dulu kita memang bermasalah. Saya akan kirim itu besok, itu paten dia. juga di Tetapi Jaksa kalau Agung. untuk pemilunya yang kita pakai adalah sistem rekapitulasi berjenjang. Mulai dari TPS, dari kecamatan, kabupaten, provinsi sampai puncaknya ke rekap nasional kemarin. Dan di tiap jenjang ini boleh Anda memberikan keberatan. Di situ ada saksi. Media juga memperhatikan begitu. Oke. Kalau tidak puas jangan tanda tangani. Kalau ada masalah masukkan di form keberatan gitu. Jadi kalau soal Jason script dan lain-lain itu ya, itu soal pengadaannya yang salah tuh.
Jadi KPU mengatakan itu alat bantu, ternyata tidak membantu. Kalau sudah keluar uang, jadi pengadaannya itu yang harus diusut itu. Jadi Tapi kalau apakah data Sirekap salah, menjadi alat begitu atau ukuran untuk menentukan seseorang menang atau tidak begitu, baik di Pileg maupun di Pilpres? Bukan. Karena kita ini kan masih pola manual itu kan, sistem berjenjang itu. Itu kalau untuk yang itu nanti Jaksa Agung Pak Presiden ya langsung saya kirimkan nanti. Kalau untuk level itu nggak perlu tinggi-tinggi KPK. Level Kajari Jakarta Selatan udah cukup. Level bawah tuh. Ya, bentar ya, karena kita harus jeda dulu ternyata. Ini harus break dulu, aus karena rasanya harus minum dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi di Rapat Kabinet Bayangan. Oke, kita kembali lagi di Rapat Kabinet Bayangan dan kita langsung aja ke Jaksa Agung nih tadi. Apa tadi Jaksa Agung? Ada yang tertinggal nih soal moralitas kekuasaan dan lain-lain tadi. Persis. Jadi kalau kita ingin memperbaiki pemilu ini begitu, kita nggak perlu nuding. Itu memang ada persoalan di pemilu kita ini. Jadi misalnya Pileg tuh, kita kalau mau jujur-jujuran begitu, kan kita tidak boleh hipokrit begitu, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal faktanya begitu terjadi dan kita sama-sama tahu memang masih politik uangnya. Mau di tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, sampai RI begitu dia. Kalau tempat saya sampai presiden tuh. Jadi masif sekali nih politik uang. Ya, realitas, saya harus Jadi bilang. itu makanya kemana Bawaslu? Kan kita sudah memilih, kita ini negara hukum. Itu di pasal 1 Undang-Undang Dasar langsung disebut itu, negara Indonesia negara hukum katanya. Untuk menyelesaikan ini pasti melalui proses penegakan hukum Pak Kepala BIN. Penegak hukum pemilu itu Bawaslu. Dulu dia badan ad hoc. Kita bilang nggak cukup nanti ini powernya kalau ad hoc. Akhirnya kita buat menjadi ya badan. Dan di seluruh kabupaten di Indonesia ini ada. Sampai 3 kecamatan ada panwasnya begitu. Harusnya bertindak mereka terhadap ini. Kalau kita ingin beresin dia, itu. Ini nih problem. Jadi kalau sistem dengan cara memperbaiki sistem. Persis. Misalnya begini, Bawaslu itu tidak melakukan rekap. Yang melakukan rekap tuh hanya KPU. Seharusnya kita punya benchmark lain. Bawaslu itu juga harusnya melakukan rekap. Jadi kita punya. Itu Partai makanya politik punya. Lalu yang kedua, supaya yang terpilih orang-orang yang benar baik, ya, kompeten segala macam. Kalau menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada proporsional tertutup supaya partai bisa memilih orang-orang terbaik kayak Bung Jansen. Itu makanya kemarin aku katakan. Semua pada nolak. Begini, itu makanya kemarin aku katakan. Ini kan pengakuan dosa juga ini. Karena ini kan bagus, rapat kabinet kan, untuk perbaikan. Jadi aku ini adalah salah satu orang yang paling terdepan kemarin di Mahkamah Konstitusi membela soal sistem proporsional terbuka yang harus tetap dipakai di pemilu kita. Jadi kemarin aku sudah katakan ya, saya menarik ucapan itu sepanjang kemudian sistem proporsional terbuka ini tidak dibarengi dengan penindakan hukum yang keras terhadap politik uang. Karena hanya itu temannya. Kalau temannya penindakan hukum ini tidak jalan, ya rusak parah ini sampai ke bawah sistem proporsional terbuka ini. Jadi kalau tidak ada penindakan hukum kita kembali menurut saya ke proporsional tertutup sebagaimana diusulkan oleh teman-teman PDIP kemarin. Kita harus jujur, ini rapat kabinet. Bisa direkonsider lagi ya proporsional sekali lagi tertutup, ini ya? rapat kabinet ya. Nah, ini dia. Ini pernyataan saya selaku Jaksa Agung ini. Dan satu hal lagi, kita Cuma Jaksa Agung nggak bisa menindak ini ya, nggak bisa menindak politik uang ya karena bisa Bawaslu sebenarnya. Ini pun tidak jalan kali ini. Itu makanya saya akan memarahi jaksa-jaksa yang sudah saya masukkan di Gakumdu. Nah, di situ saya kira realita lapangannya nih. Ini kita bicara realita lapangan ya. Bahwa apa? Gakumdu itu kalau dia memang benar-benar ya, benar-benar tidak ada intervensi kekuasaan di sekelilingnya, dia akan bergerak. Tetapi ketika kekuasaan bermain di sekitarnya, dia pun terpaksa tutup mata. Saya tanya langsung di lapangan, kenapa? Bahkan di dapil saya tuh yang sudah ditangkap pun melakukan politik uang, itu lepas, Pak. Pak Menteri, itu saya selaku dilepaskan. Jaksa Agung, jaksa-jaksa yang saya kirim di Gakumdu itu saya katakan ya, harus bertindak benar sebenarnya. Itu dia. Tapi karena intervensi kekuasaan nggak benar kata Pak Menteri. Oh enggak, saya jaga, enggak. Saya katakan seluruh jaksa yang saya tempatkan di Gakumdu, ya, kalian harus bertindak sebagaimana tertulis dalam hukum itu, gitu dia. Ini sebenarnya. Itu karena kita kabinet bayangan. Dalam kabinet realita itu omong kosong. Saya katakan itu omong kosong.
Yang ya realitanya di lapangan, kalau ini memang permainan murni hanya para peserta pemilu, saya kira Gakumdunya akan punya kemampuan untuk menegakkan hukum. Kembali ke Tetapi moralitas kekuasaan tadi yang moralitas Anda bilang. kekuasaan tadi, ketika kekuasaan ikut bermain, mereka harus menghindar diri. Mereka Enggak, siapa? kalau soal ini harus Termasuk fair yang juga. Iya. termasuk bicara data-data Loh, IT gini, yang soal tadi penguasa itu kan ada di semua dikatakan level. sekjen Anda. Oke, saya tidak mengatakan penguasa tertinggi atau presiden atau siapapun. Tetapi ketika instrumen kekuasaan bermain, mereka ini juga yang jadi panwas, bawaslu, segala macam itu, memangnya punya apa? Itu kan realita. Enggak. Kalau soal itu kita harus fair, seluruh partai yang jadi peserta pemilu ini, ya, itu memang juga punya tangan di kekuasaan-kekuasaan itu tadi, harus fair. Semua minta perlindungan kok, itu. Ketika mau bagi uang, jangan kau tangkap aku ya, jangan kau gini. Kalau kita mau fair ini, itu dia. Tanpa perlu harus menyebut nama partai ini, orang ini, lain segala macam. Ini kan kritik otokritik kita untuk perbaikan ke depan. Kalau Saya kita mau fair, katakan, mau itu partai politik, mau siapapun, sepanjang instrumen kekuasaannya tidak ikut becek di lapangan, partai manapun nggak akan berani. Karena apa? Semua partai juga bisa mengakses kekuasaan. Tetapi ketika mereka menjadi bagian daripada kerusakan moral tadi, ya kita nggak bisa berharap sama, kita jangan bagian salahkan ini. Bawaslu. Ini kerusakan ini, Sama. kita ini bagian yang ikut melakukan semua nih. Itu dia. Itu makanya aku katakan tadi Saya nggak tuh perlu kita ini saya nunjuk. tuh punya pengalaman ya. Namanya kita udah sering caleg ya. Paling tua ya di sini, 2014, 2019, saya didatangi oleh seseorang. Dia bilang, Bang, menurut KPU, abang ini udah aman suaranya. Tapi supaya tidak dimainkan sehingga ditambah suara orang, sehingga abang rendah, abang mau bayar nggak? Ya kan? Tadi yang persoalan money politik tadi. Jadi money politik itu bukan untuk rakyat saja. Yang paling parah itu untuk petugas-petugas di lapangan. Ya, itu lebih parah lagi. Kalau rakyat berapa sih terima amplop? Bang, ini ada hubungannya nggak sama moralitas kekuasaan? Jadi Lah ini Gakumdu semua kan apa? bicara moralitas kekuasaan. Ini kan dampak semua. Persepsi saya, aku ya, bahwa sebenarnya ini persoalan pilpres, debat pilpres itu sangat menentukan, gitu loh. Ya, ketika pelecehan terhadap Prabowo dilakukan oleh Ganjar, oleh Anies, ini pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar, dan kemudian Berbagai survei menunjukkan bahwa pengaruh debat itu insignifikan, Mas. Semua teori-teori ilmu politik, ya dokumentasi dari jurnal-jurnal, debat presiden itu tidak pernah berpengaruh signifikan. ya tapi begini, ini kan saya ikutin lembaga survei. Beberapa lembaga survei itu mengatakan bahwa hasil debat pilpres itu punya pengaruh besar, akan meningkatkan elektabilitas capres. Tapi lembaga survei bagaimana? Enggak Pak sih, Kamala Bang. Bin. Gini, Iya. semua dari Ya, lanjut. Menteri Pariwisata lah ya. Ya, Yang lebih tahu kondisi Nah, lapangan. ada Yang satu- biasa mensurvei daerah-daerah. Ada satu yang pertanyaan eksotik. juga, Mas Conto. Bagaimana kita melacak adanya intervensi dari kekuasaan ini di dalam perubahan dinamika Itu dulu elektoral? tadi, ini? Agus. Begini, Lompat. saya mau luruskan tapi gini. Pertama, kalau dilihat dari rangkaian data longitudinal lembaga survei, hasil debat itu insignifikan. Masyarakat kita belum terbiasa untuk kemudian terbawa, dipengaruhi perilaku pemilihnya didasarkan pada isu yang ada dalam debat. Mau itu secara emosional ataupun rasional. Tapi yang harus kita lihat lebih jeli gini. Misalnya bahasa sapu bersih dan mengagetkan, misalnya Ganjar kalah di kandang banteng misalnya. Kandang banteng betul, PDI Perjuangan tetap nomor 1 di kandang banteng. Tapi kalau dihitung persentase cuma berapa? 25. Suara dari PDI Perjuangan plus P3. Jadi sebetulnya awal mula hitung-hitungan kuantitatif untuk pasangan 02 itu sudah pasti jauh lebih unggul. Mereka sudah memiliki 45% kekuatan parpol. Belum plus-plus lagi partai-partai kecil. Kalau Jadi, linear. untuk mengejar 50% saja, kalau bicara mesin politik pun itu sebenarnya tidak sulit. Jadi kalau bicara mengenai misalnya di Jateng, kok bisa Prabowo Gibran yang loh iya, PDI Perjuangan benar kuat. Tapi tetap kekuatan PDI Mas, Perjuangan pun andai kata bisa solid tidak pun, gini apa, tiap daerah itu beda-beda faktornya. Contoh ya, aku Betul, ambil misalnya sampel Sumatera Utara, di mana aku kan berbulan-bulan karena dapil kampung juga. Itu harus aku akui memang
faktor Pak Jokowi itu besar sekali untuk menangkan Pak Prabowo. Saya pengen masuk ke sana nih. Itu makanya Mas Ganjar tinggal 10%. Jadi kalau aku nanya ke orang Batak, contoh ya, Inang, buasa doi pilih tamu. Kenapa kalian pilih Pak Prabowo? Buasa pilih tamu si Prabowo, Pak Prabowo. Pemilu nasal pun udah pilih tamu. Alanya adong Pak Jokowi katanya. Karena ada Pak Jokowi, adong anaknya katanya. Ada Gibran. Buasa nih pilih amang musisi Pak Ganjar. Daong, mulu Pak Ganjar yang pilih kami, ale caleg sini PDIP pilih kami, tapi kalau caleg dari PDIP, tetap kami pilih. Ya. Itu kan yang kemudian lucu. Itu ketika pada survei berbulan-bulan, kan sudah berbulan-bulan dia ditetapkan jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Tetapi kan survei-survei lembaga yang kredibel kan nggak menunjukkan itu. Dia baru ketahuan di hari H. Kenapa jadi lu pilih? Maksudku Mas, kan gitu nih. Itu intervensi kekuasaan. Di beberapa tempat ya, faktor Pak Jokowi bisa buat menang Pak Prabowo. Sebaliknya di kampung sebelah di Aceh, faktor Pak Jokowi juga yang buat Pak Prabowo nggak menang. Pemilu yang lalu Pak Prabowo menang di Aceh, menang di Sumbar. Tapi kok jadi kalah? Karena faktor Jokowi. Pak Jokowi. Terus untunglah itu terjadi di daerah-daerah yang DPT-nya kecil. Gimana menjelaskan yang Pak Jokowi gambarnya sudah gede-gede dipakai oleh PSI, ya ternyata zong. Ini makanya gini. Kalau kita menyebut faktor Jokowi benar-benar sangat untuk pileg, ya memang calegnya PSI nggak dikenal rakyat itu, dikenal caleg PDIP. Makanya kan kembali ke faktor Pak Jokowi. Jangan setelah pileg kita bilang nggak ada ngaruhnya Pak Jokowi. Individu ini, individu. Kalau caleg individu. Nggak begini. Saya mau highlight kembali Pak Menteri dengan pertanyaan prinsipil ya Pak Presiden tadi. Tadi kita bicara moralitas kekuasaan, intervensi kekuasaan. Gimana kita bisa mengidentifikasi itu Pak? Ini masuknya intervensi kekuasaan. Apalagi kalau kita lihat tadi sekjennya Pak Menteri BUMN sendiri udah membuat kurang lebih cuacanya nih. Kita harusnya angkanya sekian. Kita bicara mengenai intervensi kekuasaan nih Pak Kepala BIN. Bagaimana intervensi kekuasaan itu bisa masuk dan apakah betul sesuai yang dikatakan oleh Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto bahwa ini udah kacau, udah ada Jason script yang harusnya angkanya segila, manipulasinya sudah terlalu kentara. Bagaimana data intelijen Anda nih Pak Kepala BIN? Tapi lebih baik asiknya dijawabnya usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Ya, mohon izin Pak Presiden, Pak Wapres, sekarang kita akan mulai lagi rapat Kabinet Bayangan kali ini. Tadi kalau sebelum terpotong kita masih membicarakan tentang intervensi kekuasaan yang terjadi di pemilu 2024 ini kira-kira seberapa berpengaruhnya. Nah ini masih jadi perdebatan. Betul. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Itu dia. Silakan, Kepala BIN. Kalau kita bicara intervensi, itu kan dalam negara otoriter. Kan itu dulu. Dalam negara demokratis, intervensi itu kalaupun ada, itu kan abu-abu. Tidak terus terang. Kalau kita bicara Orde Baru dengan sikap otoriter, itu kan kita udah tahu langsung. Pasti ada keterlibatan presiden atau pemerintah. Nah sekarang kan kita ini bukan negara otoriter. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya nanti dulu. Jadi cara bagaimana orang cenderung untuk memilih Prabowo misalnya, Prabowo Gibran, itu cukup dengan pesan-pesan. Apa pesannya? Pertama tadi sudah disebutkan ada Gibran di situ, anaknya presiden. Kemudian presiden melakukan program-program, katakanlah termasuk bansos misalnya. Ya. Lalu apalagi yang dilakukan oleh presiden? Presiden cukup mengatakan bahwa ini game-game politik yang dilakukan oleh presiden ya, oleh Pak Jokowi misalnya. Misalnya dia cukup mengatakan presiden boleh kampanye. Orang ribut kan? Wah ini presiden tidak demokratis, dukung sana, dukung sini. Ternyata dia nggak campaign. Tetapi orang, wah Jokowi hebat. Buktinya apa? Dia ada kesempatan kampanye, dia tidak lakukan. Ini hal-hal seperti ini, itu... Kampanye enggak, tapi bagi bansos kemana-mana. Kan tadi sudah saya katakan. Ya. Nah inilah jadi, kalau kita kan ada intervensi politik secara langsung nggak? Ada. Ternyata ya itu banyak sekali ya, dianggap PDIP juga melakukan itu, walaupun lebih kecil ya skalanya, partai-partai lain juga ada yang melakukan seperti itu. Mayoritas kepala daerah sekarang kan PJ Pak.
Loh iya, tapi kan tidak semua juga nurut lah. Kita jangan juga terlalu underestimate sama mereka ya. Mereka juga pasti punya aspirasi lah. Beberapa mungkin ada. Ya, termasuk kan kita tahu kan Kapolda saja mau jadi saksi kan. Ya, mungkin itu baru satu. Kalau misalnya tidak mendapat tekanan atau tidak mendapat perintah dari Kapolri, mungkin banyak lagi yang mau jadi saksi. Tapi kan persoalan saksi itu nanti benar atau tidak kan dibuktikan di MK kan gitu. Nah jadi menurut saya bahwa memang tidak ada intervensi kekuasaan secara langsung, tapi cukup memberikan pesan-pesan saja, pesan dan kesan bahwa arahnya ke sana gitu loh. Nah jadi itu yang ditangkap oleh elit politik, oleh kelas menengah, oleh rakyat. Ya kita bicara rakyat kan secara langsung seperti dikatakan oleh Pak Menteri Pariwisata tadi, mereka tidak terlalu banyak paham juga. Tetapi kan setiap rakyat ini kan ada elitnya yang memang mengatur mereka, mengajak mereka memilih, harus memilih siapa. Kalau menurut Sekjen PD Perjuangan tadi gimana Bang? Ini kan angkanya 33%, kita melihat ada kecenderungan dan kecurigaan yang nyata. Kalau itu kan tinggal dibuktikan saja. Saya selalu mengatakan, kalau kalian memang punya bukti angka-angka itu, buktikan saja di MK nanti. Kalau 33 itu maksudnya yang milih Mas Ganjar ya, memang sedikit sekali yang milih Mas Ganjar di bawah. Iya. Beda dengan survei di awal-awal dulu. Yang awal-awal beliau maju tuh 30 sekian apa semua segala macam. Aku ini dapilku itu 10 kabupaten kota, minimal ukurannya di tempatku. Yang harusnya di tempatku itu banyak suara Mas Ganjar. Dapil 3 Sumut. Si Antar, si Malungun, Tanah Karo semua segala macam nih. Harusnya di sinilah tempatnya Mas Ganjar. Dapil agak lain ini Bang ya. Tapi kalau Deli Serdang dibilang segala macam, mungkin Mas Ganjar sedikit dapilku hancur. Berarti ada kecurangan dong di sana? Nggak ada kecurangan, memang nggak ada yang milih. Intervensi kekuasaan tadi? Nggak ada, memang nggak ada yang milih. Itu yang tadi aku katakan, di Sumut yang DPT-nya di atas 10 juta, kan cuma 2 aja tempat di luar Jawa yang gede DPT. Itu Sulawesi Selatan sama Sumut. Itu Mas Ganjar cuma 10%. Malah Mas Anies yang sampai 40%. Walaupun menang Pak Prabowo di Sumut tipis dari Mas Anies. Mas Ganjar drop sekali. Itu makanya aku katakan ini bisa jadi 2 putaran karena memang Mas Ganjar kecil sekali suaranya. Kalau Mas Anies aku katakan sebagai pelaku di lapangan lah ya, udah jago memang 25 ini, udah segitu dia. Gitu. Ini makanya jadi 2 putaran. Karena dapat 25 kita kaget. Kalau aku sih nggak kaget. Sebenarnya nggak sih, Pak. Tadi kenapa saya cerita dari awal dengan angka kekuatan mesin politik masing-masing. Jadi kita nggak terlalu liar berspekulasi ya. Mas Anies itu kekuatan partai itu sekitar 27%. Lalu Mas Ganjar itu sekitar 23% kalau saya nggak salah. Ya. Jadi sebenarnya dari situ aja sebenarnya tarik-menariknya nggak terlalu jauh. Mas Anies itu suaranya mirip dengan kekuatan parpol pendukung Mas Anies. Masih dalam konteks angka 25, 26 sampai 27% misalnya. Suara Mas Ganjar kenapa kemudian katakanlah anjlok? Karena ketika kita berbicara mengenai pengaruh presiden, baik hanya dalam konteks sesuatu yang masih bisa dimaklumi secara demokrasi ya, dalam konteks image orang ingin berkelanjutan, atau dalam konteks image negatif seperti Bang Deddy tadi sebutkan ada intervensi kekuasaan, sehebat apapun intervensi kekuasaan yang dilakukan, seindah apapun persepsi pemilih terhadap Jokowi dengan kepuasan publik yang tinggi, nggak akan ngefek ke Mas Anies. Karena Mas Anies sudah punya segmen marketnya. Sehingga kita bisa lihat suara Mas Anies mirip dengan kekuatan mesin parpol yang memang dari awal sudah mendukung Mas Anies. Ketika mereka cenderung solid, suaranya akan segitu. Artinya predictable ya? Predictable. Suara Mas Anies ya? Tapi ketika semakin image Pak Jokowi ikut campur dengan macam-macam perdebatan mengenai bansos, dengan macam-macam perdebatan mengenai penggunaan aparat dan lain-lain, efeknya adalah ke Mas Ganjar. Karena mereka satu ceruk. Itu yang menyebabkan kemudian ketika kemudian dari 23% kekuatan partai, lalu kemudian suaranya hanya 16,5%, sebetulnya hanya 7,5%. Kalau soal bansos itu Mas Tok, karena aku baru lihat 2 hari lalu survei dari koleganya jenengan, Jaya Dihanan LSI. Jadi 54% masyarakat Indonesia yang datang ke TPS kemarin, yang tidak nerima bansos itu milih Pak Prabowo. Jadi jangan dikit-dikit Prabowo ini menang karena bansos, ini menjadi menyimplifikasi. Jadi kalau itu agak berbeda. Itu dia, 54% masyarakat datanya harus lebih detail. Yang tidak nerima bansos, yang bahwa, itu milih bahwa Prabowo. Pak Prabowo menang di semua segmen Itu. iya, dengan angka 58% iya. Tetapi prosentase kemenangan Pak Prabowo
di pemilih yang menerima bansos lebih besar. Iya, Dan itu yang harus jangan lupa poin saya. juga. 60 sekian, tapi Antara jangan juga exit simplifikasi. poll. Saya tidak pernah Prabowo menang karena bansos, ini menyimplifikasi. Kalau Anda mau tarik-tarik soal survei, ada Karena banyak. ini punya survei. Iya. Iya, toh. Exit poll dengan survei, ya 1 bulan setelah pencoblosan itu menunjukkan apa? 62% dan 68% masyarakat percaya bahwa ada kecurigaan terhadap kecurangan sehingga perlu hak angket. Ya, bahkan 30% pemilih dari Prabowo Gibran percaya bahwa pemilu curang dan perlu hak angket. Itu juga survei. Jadi kalau kita bilang nggak ada curang, nggak ada apa, buktinya angka Bukan surveinya apa hubungannya? segitu. Ini kan seakan-akan menyimplifikasi. Prabowo menang karena bansos. Pak Bin, Kepala Bin juga bansos tadi. Saya ingin menyampaikan juga ke publik. Loh, ada efeknya. 54% masyarakat yang tidak terima bansos, dan itu lebih banyak lah penduduk Indonesia yang tidak terima bansos, itu pilih Pak Prabowo. Artinya jangan simplifikasi. Iya dong. Emang ada kecenderungan narasi yang mensimplifikasi. Tidak menang tidak karena mungkin bansos. hanya soal bansos. Bansos kan hanya satu instrumen, Pak. Iya. Dan terutama itu untuk daerah-daerah di mana memang menjadi kantong-kantong Ganjar. Terutama. Makanya kemana Ganjar pergi, ke sana Presiden datang bagi bansos. Kan itu. Apakah bansos dibagi seluruh Indonesia? Yes. Apakah semua yang berhak dapat? Enggak. Gitu loh. Jadi apakah Ganjar semua ini- yang milih karena bansos? Ya enggak dong. Ya, Tadi tadi kan kita saya- bicara itu tapi- satu instrumen. Tapi tumbangnya Mas Ganjar salah satunya diakibatkan oleh badai bansos ini, Bang. Loh, bansos itu salah satu penyumbang kenapa suara Ganjar melorot di samping banyak hal-hal lain. Oke, kita kan nggak bisa bilang begitu juga. Kita punya banyak data bagaimana kepala-kepala desa mengaku ke kita, meskipun tidak berani, ada 1-2 yang berani nanti jadi saksi di MK, bagaimana mereka didorong, dirayu, dibujuk, bahkan sampai diancam. Iya. Demikian juga kepala dinas, kepala daerah, Iya. bahkan caleg kita sendiri. Iya. Ya, sampai ada kepala desa dibilang kalau masih ingin tidur sama istri, dukungnya 02. Kalau aku sih sederhana aja melihat Mas Caleg, Ganjar caleg nih. bahkan caleg Ini kita. di Jawa Tengah Caleg hancur kita. lebur suaranya, dia gubernur di situ, caleg DPR RI di situ, lahir di situ, orang di situ, istrinya orang situ, semua orang Jawa Tengah gitu loh. Nah, kau aja di Ekstrim kampungmu begitu. bisa kalah, masa Sederhana Ganjar aja. nggak bisa kalah di Sederhana tempatnya. aja. Lu tiap hari tampil di Bukan TV ekstrim juga. begitu Lah, kalahnya. ya ekstrim kan karena Iya. apa? Kan tadi saya udah Itu. cerita kenapa. Kalau dibilang Ganjar jebol PD Jangan Perjuangan disimplifikasi karena sama. bansos toh. Loh, Ini siapa yang seakan-akan- bilang? Nggak ada dari tadi yang bilang hanya karena bansos, Pak. Jadi karena apa Loh, kalahnya Ganjar? kan tadi saya Jawa bilang Tengah? banyak faktor. Apalah selain bansos, satu bansos. Selain bansos tadi intervensi kekuasaan, sudah kita bilang. Apa buktinya? Loh, apa nanti Yang di MK. dihukum di Bawaslu ini Nanti malahan di MK. PJ Bupati Sorong, Majalengka, Cilacap. Bos, kalau mau Itu. bukti nanti di Yang MK 3 kita kancing buka. suruh milih Ganjar. Kalau saya gini, Itu. saya melihatnya gini. Kalau buat saya pemilu sudah selesai. Berharap bahwa hal-hal yang tadi disebutkan Bang Deddy Oke. itu bisa mengubah hasil pemilu dengan Oh enggak, segala- no. Enggak, Nggak belum ada selesai. urusan. Bang Deddy, Iya, iya. Ketika Pemilu kita tahu udah selesai, kita nggak ada urusan punya- utak-atik pemilu. ketika kita tahu MK punya keterbatasan karena memang fungsinya lebih kepada Kalkulator, kalkulator, yes. menurut saya tidak akan ada yang bisa mengubah hasil pemilu. Buat itu saya makanya tanggal 14 Februari saya sudah memberikan selamat kepada Pak Prabowo Gibran versi quick count, pertanggungjawaban saya sebagai seorang periset. Yang walaupun saya pribadi tidak memilih Prabowo Gibran, itu saya buka-bukaan aja gitu ya. Yang kedua, bahwa kemudian angket ini pantas atau tidak dilakukan, menurut saya harus dilakukan. Dengan catatan pengusung hak angket tidak masuk kepada wilayah untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Tapi untuk membuka tabir perdebatan, Berarti debat beda sama khusus- EF dong. saya tidak pernah bicara dengan bahkan tentang angket. Oh, iya, gitu beda ya. ya. Oke. Pandangan saya bahwa ini harus dilakukan bukan dalam konteks pemakzulan, tapi untuk menjawab perdebatan yang tadi kita sebutkan. Kita sepakat kok. Pemilu kita selalu kita bilang bobrok karena money politik. Iya. Pemilu kita sangat rentan dengan intervensi kekuasaan siapapun yang jadi capres. Walaupun ketika seorang anak presiden jadi calon wakil presiden, potensi intervensi kekuasaan logikanya pasti menjadi lebih Oke. besar. Jadi daripada kemudian berdebatnya di Twitter, lalu kemudian tersisa hal-hal yang tidak terjawab, lakukanlah angket. Angket itu sudah berkali-kali kok negara ini lakukan, kenapa Ya. kemudian Dari zaman Bung Karno sudah sebagai ada ujaran angket. kebencian. Ya, Itu kita ya- poinnya. Jadi gini ya. Tapi kita- gini, yang terakhir gini Bang Oke. Deddy. Tapi kita tidak bisa bantah ada satu hal yang absolut. Di tengah rentannya sistem dan perilaku penyelenggara pemilu, gakumdu kita yang masih sangat buruk, termasuk pemilih kita yang belum matang masih sangat rentan dengan money politik dan transaksional, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi
dengan membiarkan anaknya maju ketika dia masih berkuasa, itu sebuah contoh yang buruk buat demokrasi, yang akhirnya akan berefek kepada semakin memburuknya hal-hal yang selama ini kita sudah anggap buruk dalam pemilu. Itu yang menurut saya paling disesalkan. Jadi pemilu kita harus terima, tapi menurut saya fakta yang tidak terbantahkan adalah ada sebuah kemunduran demokrasi dalam pemilu yang terjadi. Saya sedikit nambahin sedikit ini aja. Belum habis Bang, habis ini masih ada sesi. Ya, ini mumpung nyambung. Jadi kalau saya begini, kita berdebat dengan berbagai kekurangan dan kejanggalan dalam pemilu. Kan begitu nih. Kita kan nggak bisa mengabaikan itu. Apakah kita bilang bahwa seluruh pemilu di semua tempat brengsek? Kan nggak juga. Tetapi secara akumulatif kita bisa bilang ini lebih buruk dari yang sebelum-sebelumnya. Tadi semua sepakat itu. Kan gitu. Nah, lalu selanjutnya apa? Bagi kami yang paling penting sebenarnya untuk melihat, untuk memberi legitimasi pada pemilu ini sehingga setelah 20 Oktober kita bisa selesai dengan masalah ini. Dan apa yang paling penting? Paling penting untuk perbaikan ke masa depan. Kita tidak bisa loh perbaikan undang-undang, perbaikan kelembagaan, kan gitu nih. Jadi tidak, apalagi sampai makjulkan presiden, sampai ngulang pemilu, nggak ada itu. Itu imajinasi terlalu jauh kalau menurut saya, gitu loh. Tetapi kalau kita mau mengabaikan, lalu mensimplifikasi persoalan, itu juga nggak benar. Tapi Pak Deddy, Gitu aku tadi dengar pernyataan, aku tadi berpikir itu cuma pernyataan dari tim hukumnya Amin yang minta pemilu ulang. Ternyata Pak Todung Mulya Lubis dari Mahfud Ganjar Mahfud juga minta yang sama begitu. Kan kan yang berperkara di sana soal pilpres itu kan yang merasa dirugikan, itu pasangan calon presiden. Itu TPN, Pak. Jadi haknya mereka juga. Aku ingin menyampaikan informasi. Paham dong. Ya enggak, Jadi, itu kan ingin informasi menyampaikan yang informasi. Jangan-jangan belum tahu. Itu bukan. Kalau bagian dari bukan Pak Deddy kan masuk toh di TPN. Anda yang nggak tahu bahwa itu, dengar dulu Pak dong. Deddy masuk nggak TPN? Ngomong. Iya. Dengar dulu. Yang berperkara di MK itu adalah pihak yang merasa dirugikan. Dalam Bapak hal ini masuk nggak TPN? Loh, dalam hal ini pasangan calon presiden. Iya, yang adalah TPN. Apa urusannya sama saya? Bang Deddy lagi berbicara Saya angket. berbicara sebagai kader partai. Ranah yang Pak. berbeda. Makanya aku menyampaikan Ya, kalau informasimu sedang nggak penting dalam apa yang sedang Bapak saya masuk ke sampaikan. TPN, bagian TPN nggak? Informasimu lagi nggak penting dengan Itu. topik yang saya bahas. Ini kan masuk TPN. Yang topik saya bahas itu sebagai kader PDI Perjuangan bicara tentang Yang harusnya hak linear. angket dan MK. Iya, harus linear dong. Enggak dong. TPN gitu maksud Anda kan? Enggak minimal dia. Anda Karena bagian TPN. Makanya saya bilang Anda paham nggak konsepnya? Mas Sulpan. Ya. Apakah Abang menganggap ini perlu untuk melakukan hak angket ini didorong terus sebagai upaya untuk perbaikan, atau memang ini upaya untuk menghantam Pak Jokowi dalam tanda kutip gitu? Pertama, Tapi mohon Dulu, izin Bang. Pak. Kita iklan. Ya, sekarang skornya dicabut, kita mulai lagi rapat kabinet bayangan membahas tadi menyambung tentang hak angket. Jadi wacana pengajuan hak angket ke DPR saat ini ternyata masih bergulir. Dan yang menarik adalah ada pernyataan penting dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh yang bisa saya menjadi game changer dari rencana hak angket. Dan tak lama usai pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2024, Surya Paloh mengumumkan jika Partai Nasdem menerima hasil penghitungan suara dari pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Tak hanya itu, Surya Paloh juga mengusung pasangan Anies Caimin, juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 2024. Ini dia, kita lihat bersama. Nah, definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan kepada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional, dia menerima hasil pemilu itu. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto
dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Pak Surya Paloh. Tadi kita menyambung ke Pak Kepala BIN ya Pak, tentang hak angket. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kok kayaknya melempem sebelum berkembang. Terus kemudian ada pernyataan berikut dari Pak Surya Paloh. Kira-kira gimana nih nanti ke depannya untuk hak angket di DPR sendiri? Supaya saya bicara ini keberlanjutan. Ya. Jadi saya ingin nutup mengatakan bahwa persoalan Pilpres itu selesai ketika Jokowi mencalonkan Gibran sebagai wapres. Itu yang lain-lain tambah-tambahan aja, tapi kuncinya di situ. Ya, itu. Nah, kemudian kalau soal hak angket, ini kan bicara persyaratan. Ya kan, harus ada 25 orang, 2 fraksi misalnya. Oke, 25 orang dengan plus 2 fraksi itu bisa dicapai. Tetapi ketika dibawa nanti voting di dalam paripurna, dalam bamus saja dulu misalnya, ketika di bamus, apakah bisa itu menang ini yang mengusung hak angket ini, dibawa ke paripurna apa bisa juga menang? Kan tadi perhitungannya kalau PKB dan PKS plus Nasdem ikut setuju dengan hak angket itu bisa berjalan karena voting suara anggota ya pasti lebih mayoritas dibandingkan 02 ya. Tetapi kan sekarang konstelasinya sudah berubah. Nasdem Surya Paloh sudah mengatakan mengakui kan tadi bicara soal yang Mas Toto bilang kalau kita bagaimana membongkar soal pemilu, kecurangan pemilu, ketidakbecusan penyelenggara dan lain-lain dengan mengakui keterpilihan kemenangan Prabowo Gibran oleh Surya Paloh, berarti selesai itu. Berarti Nasdem tidak ikut lagi bicara hak angket. Lucu kan kalau dia ikut tuh lucu gitu loh. Lo apa nih? Aneh gitu loh. Kok main silat seperti ini? Silatnya silat padang pula, lompat sana lompat sini kan. Nah. Menurut Abang kenapa Pak Surya bisa secepat itu? Ya dia harus cepat, dia harus momen itu harus cepat diambil. Nah, dia selalu kan begitu. Kenapa Bang? Capres dia dulu kan, sebelum yang lain punya capres dia punya capres. Jadi momen ini diambil memang ya Pak Surya Paloh harus cepat menyelamatkan dirinya. Iya dong. Sinyal-sinyal beralih haluan berarti. Harus cepat, kalau enggak bahaya. Kenapa Bang? Posisi dia di mana? Mas Anies kan tetap teguh ini kan, keras kan, tetap Iya kan, lanjut. Anies itu kan teguh karena nanti kita lihat lah teguh ini sampai kapan. Jadi menurut saya semangat Anies ini masih ada PKS di situ. PKB pun masih udah mundur nih pelan-pelan. Kita tahulah sinyal menteri ketemu Jokowi, kemudian ada salam, ada macam-macam ini udah mulai mundur. Artinya apa? Bagi Caimin itu bahaya juga. Kalau dia tidak segera merapat ke Pak Jokowi, kita nggak bilang merapat ke Prabowo ya, tapi merapat ke Pak Jokowi, ini bisa kacau posisi yang namanya dia sebagai ketua umum. Bisa munaslup kapan saja nih. Ya, sebagaimana dia bikin munaslup dulu terhadap Saifullah Yusuf dan si Gus Dur. Bukan Gus Dur. Alwi Shihab. Oh, Alwi Shihab. Alwi Shihab kan sekjennya si Saifullah Yusuf. Kan munaslup juga itu dibuat oleh Caimin. Ya, satu mewah, satu di kampung kebanjiran kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dia sudah membaca ini, lebih bagus kita ikut aja lah. Apalagi PBNU-nya tidak suka. Gampang sekali itu bikin munaslup itu. Nah, dia jaga-jaga itulah. Kalau Abang baca dari sisi Amin nih, berarti yang akan berguguran di jalan dakwah ini Nasdem kah, PKB kah, atau PKS juga ikut berguguran dalam jalan dakwah ini Bang? Dakwah angket. Iya. Ya gugur udah. Tiga-tiganya? Tiga-tiga. PKS juga saya kira udah selesai lah. Jadi ini tinggal haknya tadi, haknya capres, cawapres, walaupun tanpa partai politik, dia bisa. Tanpa tim suksesnya pun, dia berdua itu bisa. Oke. Untuk menuntut di MK, karena itu memang otoritinya mereka untuk menuntut di sana. Tidak partai tidak ikut, TPN apapun TKN tidak ikut misalnya. Timnas tidak ikut, Timses ya. Timnas apa Timnas? Timnas. Kita turunin dikit ya, Timses kan udah kalah. Dulu kan. Nah, jadi kalau saya lihat dari segi itu, ini adalah hak dia. Oh berarti Bang, izin. Berarti yang paling teguh di jalan perjuangan ini adalah PDI Perjuangan dong, dalam memperjuangkan keadilan dan angket ini menurut Abang? Ya kita lihat.
Iya. Kan kita lihat ya Nggak, semangat. abang bacanya gimana? Ya, sampai Kita lihat sekarang sih, kita dia juga masih bisa punya ngomong gitu. semangat. Sekarang kan masih punya semangat. Tapi saya melihat bahwa pada akhirnya nanti rekonsiliasi lah. Udahlah, kita ngapain sih kita ribut-ribut? Ya kan tadi kan ujung-ujungnya kan itu yang diharapkan. Rekonsiliasi. Loh, ini bukan gini. Yang ngomong itu tadi Pak Surya Paloh. Nanti dulu, rekonsiliasi ini bukan antar partai, tetapi rekonsiliasi nasional. Itu yang kita harapkan. Memangnya ada perpecahan bangsa? Hah? Saya kadang-kadang bingung gitu ya. Rekonsiliasi itu kan output atau namanya hasil akhir dari sebuah perseteruan, sebuah persengketaan. Ya. Sementara pemilu ini adalah hal yang sangat konstitusional yang setiap 5 tahun harus kita lakukan. Jadi saya nggak masuk ke nalar saya soal persatuan nasional atau apa. Karena memang desain kenegaraan kita adalah ada kontestasi pemilu setiap 5 tahun. Ya, tapi kan kita lihat efeknya. Loh, Dan kita harus lihat bahwa kita jangan lihat pada tingkat elit. Pada tingkat elit gampang selesai. Tapi pada tingkat kelas masyarakat, justru di masyarakat yang udah selesai kalau menurut saya. Mereka sudah dengan hidupnya sendiri-sendiri kecuali di buzzer-buzzer yang di media sosial karena masih dibayar. Bentar lagi nggak dibayar selesai juga itu. Tapi saya kadang gini Bang, kadang-kadang saya mikir begini, ya. Kenapa nggak ambil jalan mudah aja PDI Perjuangan? Ya udahlah dapat 5-6 kursi masih bisa kok. Udah sekalian aja kita nggak usah ada yang ngawasi bangsa ini. Nggak ada yang ngawasin kekuasaan. Saya kira jadi ntar dulu aku belum selesai. Jadi biarin aja, ya sudah sekarang begini. Siapapun yang berkuasa bisa berkuasa sampai 20 tahun. Bisa menggunakan kekuasaan sesuka-suka hatinya. Ini Pak SBY sampai nulis buku nih. Cawe-cawe Presiden Jokowi, the president can do no wrong nih. Pak seorang Presiden SBY nulis ini. Jadi kita abaikan aja ini. Oke lah, mari PDI Perjuangan bersama-sama semua makan kue kekuasaan ini. Semua gendut-gendut nih kayak presiden kita ini. Gak ada. Rakyat persoalan gendut sih, gemoy. Soal rakyat ya udah biarlah sama-sama kita urus. Yang penting semua tenang, happy, dapat kue kekuasaan. Saya kadang berpikir seperti itu. Tapi kenapa PD Perjuangan nggak gitu aja deh? Udah kayak yang lain, minta menteri 5, 6 udah kita bagi-bagi lah ini kue negara. Jangan-jangan seperti itu. Loh, tapi saya beruntung sampai hari ini. Sampai hari ini, Ibu Mega masih memerintahkan kita untuk nanti mengangkat hak angket di DPR. Ya, bahkan yang namanya naskah akademisnya kita sudah siapin. Ya, tapi itu kan hak angket itu kan bukan hanya mau PDIP, harus ikut partai lain. Soal berhasil atau tidak berhasil itu urusan lain, Bang. Ya udah dari awal udah kita sebagai sebuah partai, kita ngapain berasumsi, berandai-andai? Aksi di parlemen harus apa, Bang, memikirkan bagaimana Nasdem bersikap, PKB bersikap. Biarlah sejarah yang akan mencatat bagaimana partai-partai ini menempatkan dirinya dalam sebuah tikungan sejarah yang sebenarnya harus menjadi tempat kita bercermin. Mau kemana bangsa ini? Karena apa yang terjadi pada hari ini, Bang. Kalau kita baca buku Kenworth itu, tahun 71, pemilu yang membuat Soeharto bisa memerintah 32 tahun ini, hampir sama perilakunya. Bedanya cuma satu. Tahun 71 para pembangkang kena peluru, Pak. Kalau sekarang para pembangkang dengan kasus hukum. Itu buku siapa, Bang? Kenworth. Kalau buku Pak SBY agak sama. Coba aku lihat sekali lagi. Aku lupa bacanya. The President can do no wrong. Belum baca kan lo? Belum, ngapain gua baca? Orang itu di mana-mana juga udah tahu kok. Gitu loh. Kan udah tahu kita itu. Jadi Pak SBY hanya mengkonfirmasi apa yang kita rasakan pada waktu itu kan. Anda didukung Pak SBY berarti ya? Untuk urusan itu Pak SBY nulisnya tahun berapa? 2023 lah, sebelum pemilu, sebelum jadi menteri Mbak AHY. Jadi kalau menurut saya, artinya kan begini, ntar dulu. Artinya kan kita tuntaskan dulu dong ini. Pak Jokowi dengan PDIP masih mesra kan waktu itu? Enggak. Kita dengan Pak Jokowi itu setelah tapi ngapain gue urusan rumah tangga? Kan kemarin gue udah statement. Tapi saya mau bilang begini, ya. Kita tidak melihat ini soal menang-menangan akal-akalan politik. Tanggung jawab moral kami untuk mengatakan, menyampaikan apa yang kami rasakan. Ya, dan itu hak politik kami. Jadi ini bukan soal menang kalah lagi, Pak. Tapi kami harus berbuat ini untuk membuktikan dan mengingatkan pada suatu saat 50 tahun lagi orang akan bilang, tuh dulu sudah diingatkan.
Bang, tapi ada aksi politiknya apa selain naskah akademik? Tadi kita bicara di Enggak, talk ini show. dia bicara dari political moral. Iya, enggak. Iya kan, dari Ini segi kan moral. Bang, Iya ini dong. harus diturunkan dalam sebuah aksi politik, di Politik parlemen. tanpa moral apa, Bang? Enggak, di parlemen ini aksi politiknya apakah udah ada gitu, Bang? Sabar deh. Jangan Ada. terlalu terburu-buru. Ada kanda. Yang enak tuh agak lama. Jangan buru-buru. Ya kalau aku agak lain aja. Enggak, persoalan kan begini. Tambah dikit ya. Enggak, bentar dulu. Aku dipotong terus dari tadi nih. Saya harus takut sama kepala Ya, bin nih, Bang. persoalannya begini, kan tadi kalau kita bicara hak angket, betul bahwa semangatnya ada. Tetapi kan kita bicara aturan mainnya, itu kan sulit. Itu saya katakan tadi, bahwa dengan Nasdem tidak ikut, PKB tidak ikut, kalau PDIP Ya, Abang bilang sendiri- itu kan masih asumsi. Kan kita nggak tahu Nasdem apa PKB. Nah, nggak akan ikut. udah begitu, bagaimana lagi asumsi? Mereka kan menerima pemilu, bukan berarti tidak hak angket. Kecuali dia ada sebut. Tujuan hak angket tadi kan apa? Kan tadi dikatakan, bukan persoalan Hak pemakzulan. angket itu kan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan, Bang. Loh ya itu, kan Iya. kecurangan. Enggak juga. Loh, jadi Tidak apa? harus. Pelanggaran undang-undang. Loh iya, artinya pelanggaran Misalnya undang-undang loh, itu kan misalnya- efeknya kan terjadi kecurangan. Ya kan itu. Kemudian Surya Paloh mengatakan seperti tidak ada kecurangan, saya sudah mengakui Prabowo Gibran terpilih. Apalagi? Loh, kalau soal itu wajar saja dilakukan menerima pemilu. Oke. Bukan, Nggak ada masalah. mengakui Menerima hasil pemilu Terpilih. tidak Selamat. serta-merta berarti tidak membuat hak angket. Karena tidak harus hak angket itu berarti apakah harus pemilu ulang Oke. atau yang lain-lain, Bang. Baik. Tapi Memang kita nggak Kan mungkin. ada undang-undang APBN, ada undang-undang bansos, ada itu tadi soal KP, undang-undang pemilu tahun 2017. Oke. Dia kan Oke. juga tidak hanya soal yang kemarin, Oke. tapi untuk kita masa depan. Sabar dulu, Nah, Kanda. Sabar dulu, iya. Kanda. Sabar dulu, Ya, aku Kanda. sengaja biar lihat dia tuh. Nanti tentang hak angket ini juga akan kita bahas lagi ya, terutama kira-kira partai mana saja nih nanti yang benar-benar akan in charge dalam hak angket, karena kalau dari PDI sendiri kan sebenarnya mengatakan bahwa masih menunggu dari ketum ya, dari Bu Mega untuk hak angket itu sendiri. Tapi kita akan bahas ini setelah jeda ya, jangan Iya. kemana-mana. Dan juga pernyataan dari Pak Kepala Binnya kita tanya nanti ya tentang Iya. hak angket ini. Pemirsa, kita akan bersama lagi setelah jeda ini. Silakan Pak Jaksa Oke. Agung. Pak Jaksa Agung. Silakan Pak Langsung Jaksa aja, Agung. langsung. Nggak ada opening acaranya. Silakan Pak. Soal angket tadi termasuk bukunya Pak SBY disebut-sebut sama Kalau soal Kanda nih. angket, karena itu hak anggota DPR ya, yang kemudian kalau lolos 50+1 menjadi hak DPR, silakan aja dilanjutkan, kan gitu dia. Yang kedua, ini kan ruang publik. Jadi teman-teman tim hukum Amin, ya teman-teman tim hukumnya Pak Ganjar, menurut saya juga harus hati-hati gitu loh menggunakan narasi ke publik begitu. Apalagi kan semuanya ini kan master in Rechten ini, sarjana hukum ternama. Misalnya seperti tim Amin, saya baca mereka minta Mas Gibran didiskualifikasi dalam gugatannya permohonan ke MK, kemudian pemilu ulang. Termasuk tadi senior saya Pak Todung juga menyampaikan itu, minta Prabowo Gibran didiskualifikasi begitu. Jadi ini saya tidak tahu apakah teman-teman saya ini lupa membaca soal undang-undang pemilu. Karena sebelum kita semuanya masuk ke pemilu ini, kan choice of law-nya udah kita pilih untuk seluruh proses penyelesaian yang terkait pemilu ini undang-undang pemilu. Choice of forumnya sudah diatur di situ. Misalnya seperti permintaan kedua tim ini tadi mendiskualifikasi Mas Gibran sendiri atau pasangan Prabowo Gibran begitu, kemudian pemilu ulang. Ini kan sebenarnya masuk di wilayah yang disebut sebagai sengketa proses. Jadi di pemilu itu ada sengketa proses, ya, ada pelanggaran pemilu sendiri, bisa pidana, bisa administrasi. Ada yang ketiga itu perselisihan hasil, inilah yang sekarang MKD. Kalau sengketa proses itu ada 3 yang paling besar. Yang satu tuh soal penetapan KPU terkait partai politik peserta pemilu. Yang kemarin ada yang gugat, Partai Umat, ada yang gugat tuh. Yang kedua tuh soal
soal daftar caleg tetap, itu juga kan produk ketetapan KPU. Itu ada juga yang gugat, misalnya seperti siapa di kampungnya Pak Presiden yang pernah jadi ketua DPD? Pak Irman Gusman. Karena masa idah dia soal 5 tahun sudah menjalani hukuman selaku terpidana korupsi itu tiba-tiba membuat dia tidak dimasukkan menjadi caleg DPD, dia menggugat begitu. Yang ketiga yang paling besar itu adalah soal penetapan calon presiden dan wakil presiden. Jadi harusnya ketika dulu sekali, itu makanya saya katakan permohonan mereka ini sudahlah salah forum, kadaluar saja jauh sekali. Tapi Anda lupa satu kejadian. Tunggu dulu. Anda lupa satu kejadian di NTT, ada di NTT, pilkada sudah selesai, sebentar dulu. Calon sudah ditetapkan, lalu dianulir oleh MK, dibatalkan kemenangannya. Ada kejadian di NTT. Sabar dulu Kanda. Enggak, biar aku jelaskan bahwa sebentar dulu. sejarah kita ada juga presidennya. Biar Pak Jaksa Agung ini dulu nih. Jadi harusnya ketika yang lalu begitu, Prabowo Gibran itu ditetapkan oleh KPU, ya, disitulah harusnya ini dibawa ke Bawaslu untuk digugat. Dan di Undang-Undang Pemilu kita sudah sangat rigid sebenarnya. Seluruh jenis pelanggaran itu, bagaimana mekanisme keberatannya, di forum mana ini akan diperiksa, termasuk hari-harinya. Itu makanya soal sengketa proses ini tadi, kalaulah dulu teman-teman itu bawa ke Bawaslu begitu, itu Bawaslu akan cepat sekali memutuskan dalam 12 hari. Kalau tidak puas juga dalam 14 hari PT UN harus memutuskan dan inkrah gitu dia. Ini tiba-tiba sekarang ya kaset yang sudah kadaluarsa ini diputar kembali sekarang. Itu jadi termasuk yang lain-lain lah. Karena itu yang paling seksi yang bisa diputar kembali, kalau yang lain kan nggak bisa. Bukan, tapi inilah saya katakan tadi, ini kan hukum acaranya sudah ada. Itu. Nah, teman-teman ini kemudian seakan-akan melarikan ini ke forum yang tepat. Sedangkan sama-sama kita sarjana hukum ini kan kami di sarjana hukum kan sudah membaca hukum acara ini. Soal ini tadi. Tapi jikapun kemudian misalnya hari ini diajukan ya silahkan saja. Saya hanya ingin menerangkan soal itu. Nah, kalau ada sengketa proses. Jangan terlalu cepat-cepat selesai pemilu ini. Hah? Jangan terlalu cepat selesai. Bukan, tetapi begini Bang. Saya jelaskan. Tapi begini Bang, tapi soal ada sengketa proses, ya, ada sengketa proses. Ya. Kemudian ada soal pelanggaran pemilu, pidana administrasi, ada perselisihan hasil ini kan sudah diatur. Oke, move. Ada kompetensinya begitu. Ya, makanya saya jelaskan. Iya. MK mendiskualifikasi pemenang pilkada di mana ini Kabupaten Saburaja. Ya, dia sudah menang pemilu. Lalu dibatalkan hasilnya setelah menang karena kemudian ya bahwa dia dinyatakan masih berstatus warga negara Amerika. Iya. Padahal pada saat pendaftaran dia sudah melampirkan proses perpindahan kewarganegaraannya. Iya. Waktu dia mendaftar itu diterima, nggak ada masalah. Tidak ada pasangan calon yang menggugat. Apa ini warga negara Amerika? Dengar Prabowo dulu, Gibran kan ini itu kan contohnya itu kan. Saya cuma mau sebut. Di hukum Tadi ini, Anda ngomong saya diam. enggak, apa dia warga negara Amerika? Kita kan nggak bicara kasusnya. Yang saya mau sampaikan, ternyata ada presiden di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mendiskualifikasi calon yang sudah menang pilkada. Persis. Yang kalau menurut logikamu tadi harusnya Itulah selesai di presiden. Bawaslu. Apa dia warga negara Amerika? Itulah presidennya. Gimana Itulah sih? presidennya, iya dong. Kamu itu Itulah memaksakan presidennya. logikamu ke saya. Ada jurisprudensi. Gantian dong bicara. Saya mau bilang, tadi kan logikamu kalau saya ikuti harusnya mempersoalkan Gibran tuh kemarin dong. Kemarin. Ada sengketa proses, ya. Jangan di MK udah selesai. Saya tunjukkan pada Anda, MK sudah pernah memproses, mendiskualifikasi calon yang sudah menang. Kenapa dia didiskualifikasi? Karena presidennya warga negara asing. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Apa Prabowo Gibran warga negara asing? Loh, kalau misalnya kalau kita, dengar dulu, kalau kita bawa ke soal ini, PKPU-nya belum diganti, Pak. Nggak sesuai dengan undang-undang. Langsung diterima bahkan 2 hari setelah tutup. Enggak, sudah sesuai Apa dengan presidennya? undang-undang. Sudah sesuai ketika ditetapkan sudah sesuai. Saya kira dengan begini, ini undang-undang. ada dua masalah nih. Saya mau Bukan, mempersoalkan Anda pendaftaran. bilang Begini. bahwa MK Begini. harusnya dipersoalkan pada Begini, saat pendaftaran dengan penetapan calon beda. MK Ada waktunya. ternyata MK pernah menganulir pemenang pemilu. Tidak Presidennya hanya di karena dia Bawaslu. warga negara asing. Loh, kamu Kan itu dapat satu contoh informasi hukumnya. jadi ngawur. Bukan. Yang saya mau bantah dari kamu adalah
bahwa MK pernah membatalkan, mendiskualifikasi kemenangan paslon. Titik. Nah. Sudah, urusannya apa nanti baca aja. Ada dua masalah. Satu masalah, ntar dulu. Satu masalah itu persoalan warga negara kan? Oke, selesai. Itu yang membuat dia gugur. Nanti dulu, bukan. Nanti. Kan tadi saya belum bilang, selesai, nanti dulu. Tadi saya bilang ini orang ketika mendaftar semua pihak menerima, dia menyertakan bukti bahwa sedang proses dan itu sudah selesai, tinggal menunggu datang. Itu diterima semua pihak yang bertanding, Pak. Sama dengan kasus Gibran. Ya, PKPU-nya belum dirubah, tapi sudah Ketika diterima. ditetapkan sudah. Belum, Beda Pak. pendaftaran dengan penetapan. Gimana Jauh jaraknya. sih waktu- Mungkin waktu pendaftaran mungkin ya. Ya, mana nanti bisa kita lu lihat menerima lagi. mendaftar nggak lengkap Itu. syarat? Apanya? Gimana sih? Orang mendaftar. Orang mereka mendaftar di sini itu sudah jasa harus saya lengkap. nyusun. Gimana Setelah kamu? dia anggap itu sesuai, baru ditetapkan. Seperti nggak pernah ikut aja di dalam pilkada, dalam pendaftaran. Orang mendaftar sudah harus lengkap belum? Itu. Kalau dia mendaftar Bisa ada masa sudah harus perbaikan. lengkap. Baru kok loh. Yang perbaikan dia bukan undang-undang, Pak. Ya. Gimana? Bukan soal ini tadi, kelengkapan ini. Ketika Oke. ditetapkan. Ya udah buat lu deh. Bukan. Oke. Buat lu aja. Ketika ditetapkan, Bambang silakan itu silakan. seluruh aturan Kepala juga bin, benar. kepala bin, silakan. Nih, oke, kita akhiri Kalau sesi kita agak debat lain ini mulut ya. nggak selesai-selesai Iya. ini. Ya, Sebenarnya terakhir untuk closing statement Iya. gimana Ya, masa depan jadi ini apa yang politik, disampaikan nanti Bung Deddy Pak ini Toto ada dua terakhir. hal. Satu hal persoalan warga negara. Masih lagi It- warga negara. enggak, ini harus clear. Oh, iya. Itulah yang membuat dia gugur. Tetapi selain daripada itu, Gugur setelah menang ya, loh. bisa ditinjau kembali. Gugur setelah menang. Setelah menang, kemudian dia bisa digugurkan lagi. Oke, Bang. Kan ini kan tinjauan, Ya, tinjauan ya. hukumnya Kita- kan. Oleh karena itu, Move on. ya, oleh karena itu, Masalahnya kan dia ditetapkan Nah, kan masuk sebagai lagi. calon. Nah, udah. Oleh KPU Move on, dan udah. Bawaslu. Ini warga negara Amerika, Iya. Zimbabwe, apa Kepulauan Faru itu nanti aja kita bahas. Zambik, abang nanti masuk pula. Pak Toto. Abang kasih pesan-pesan kebangsaan aja. Ya, sambil nanti terakhir ditutup Menteri Pariwisata kita untuk menatap kembalinya pariwisata. Pas yang ini, Iya, yang ditutup nih. Tutup selama belakangan ini. Ramadan. ya kalau saya melihat bahwa persoalan ini tadi kan dikatakan apakah PDIP harus menyerah? Misalnya ini kan soal angket misalnya harus menyerah. Begitu saja. Udahlah kami dapat 5 kursi. Saya kira politik itu realistik nanti kita lihat. Bahwa apakah PDI akan mengambil posisi oposisi di luar atau di dalam. Dan kemungkinan ada yang tersisa di luar. Kalau yang tersisa hanya 2, PDIP dengan PKS kan gitu. Kalau mau tersisa. Tapi kalau disisakan 1 hanya PKS saja. Firm itu PKS itu. PDIP bisa masuk ke dalam. Nah, oposisi 1 partai saja yang dengan minoritas menarik atau tidak. Nah, inilah kan kita melihat ke depan itu seperti apa. Nah, jadi kalau saya lihat ya kalau saya menjadi Bu Mega di luar aja lah. Ya kan melakukan koreksi toh sudah pengalaman 2 periode oposisi dan kemudian positif buat PDIP kan. Daripada masuk ke dalam kemudian dilecehkan orang juga, dulu terlalu keras, terlalu begini, tapi masuk ke dalam juga. Jadi posisi oposisi bagi PDIP menurut saya itu yang paling bagus, ya kan? Oke. Luar. Menteri Pariwisata gimana peta cuacanya beberapa waktu ke depan ini? Enggak, kalau saya gini, kita kasih selamat buat Pilpres kepada Prabowo Gibran. The game is over. Tapi bahwa kemudian ada proses yang terasa lebih janggal dibandingkan proses-proses Pilpres sebelum itu ya terjadi. Apapun betul sebuah kejanggalan terjadi ketika anak presiden itu maju ketika ayahnya masih berkuasa. Dan melalui sebuah proses yang diakui oleh MK, bukan oleh para pengamat loh. Bukan oleh kepada para pihak yang kalah sebagai barisan sakit hati. Bahwa proses pengambilan keputusan terhadap Mas Gibran, yang kemudian membuka kemungkinan Mas Gibran maju itu dianggap bermasalah minimal secara etik. Lalu kemudian kita kasih selamat kepada PDI Perjuangan hat-trick ketiga kalinya. Tapi tadi kan sudah dibahas juga, Pileg ini sendiri terasa ada bau menyengat juga. Money politik yang terjadi pada skala yang lebih ekstrim. Itu diakui Bang Deddy, diakui Wah, juga saya yang pertama bongkar oleh tuh di media. Bang Jansen gitu. Artinya kita harus akui pemilu 2024 Itu yang harus baik jadi angket Pilpres juga. ataupun Pileg itu Lu karena kalah minta diangket. Bukan itu lebih parah. Enggak Sabar, belak-belakan. sabar lu kan ini yang Menteri Pariwisata ini yang lagi ingin saya katakan adalah kasih closing. bagaimana harus ada sebuah ledakan dalam sebuah momen untuk kita membuka bareng. Mungkin teman-teman Demokrat puas dengan hasil Pilpres, tapi mungkin banyak caleg dari Partai Demokrat
mungkin banyak caleg dari Gerindra, mungkin caleg dari Golkar juga banyak PDIP yang apalagi. tahu proses-proses di pileg yang menunjukkan pemilu semakin tidak berkualitas. Saya sih merasa kalau konteksnya itu, kenapa harus takut dengan angket? Kita bicara perbaikan ke depan. Karena kalau hanya diserahkan kepada kedewasaan daripada partai-partai dan fraksi-fraksi dan anggota DPR yang ada di DPR nanti, tanpa melalui sebuah momen yang khusus, saya pikir kita akan nanti memiliki undang-undang yang gitu-gitu lagi aja. Bukan undang-undang paket politik yang didasari oleh kesadaran bahwa memang ada sesuatu Peta politik sekarang yang salah. memungkinkan nggak angket itu akan terwujud? Singkat saja. Sayangnya ketika bicara mengenai keputusan selalu hanya diserahkan kepada ketum parpol. Para ketum parpol ini walaupun semangatnya besar, saya nggak usah sebut siapa ya. Ibu Mega saya yakin istiqomah tentang angket. Tapi saya nggak mau sebut ketua umum yang lain. Tapi ketika dihadapkan pada situasi bertarung lagi di angket untuk sebuah nilai-nilai kebenaran dibandingkan dengan sebuah tawaran dapat jatah kursi menteri, kok saya kayaknya merasa mereka Bukan lebih hanya tertarik jatah dengan menteri, jatah Pak. kursi menteri Pak gitu ya. Menteri, bukan hanya jatah menteri, ini persoalan hukum juga ada. Nah itu reward and punishment-nya kan ada seperti itu. Selama Jadi jaksa agung kita- saya harus mengatakan agak pesimis melihat perilaku dari partai-partai yang cenderung akan melihat balik-balik lagi ini rekonsiliasi. Rekonsiliasinya masalahnya bukan diartikan dalam konteks konstituen, Bang. Rekonsiliasi tetap dapat jatah untuk kemudian Tapi ikut dalam semua yang kekuasaan. disampaikan Mas Toto soal kita anggaplah lahirnya Mas Gibran jadi wakil presiden ini punya kelemahan begitu dia. Itu kan sudah 3-4 bulan ini sudah habis-habisan itu dikampanyekan oleh 01, 02. Tidak. Kalau saya malah Tapi sebenarnya tetap dipilih rakyat saya begitu malah maksudnya. Ini kan udah beres Enggak, sebenarnya. Ini bukan menang kalah. Soal Salah itu. hitung-hitungannya ya. Kalau Soal hanya- Soeharto yang dulu aja masih kita Enggak. angkat hari ini. Saya Bohong, malah- masa masa Iya kan lalu. udah dijual, Bang Jansen. sudah kalian jadikan dagangan dan tetap kalah. Itu Bang Jansen, Ganjarnya. Jangan Jansen. membenarkan Oke, yang oke, salah. baik, Apanya? baik. Bang Jansen, mengenai keputusan MK yang kontroversial itu yang memulai adalah PSB salah satunya. Oke. Nah, itu makanya aku katakan, Oke. kita anggaplah proses Kalau lahirnya Anda, Mas kalau Gibran Anda ini. menilai bahwa sebuah value dari pengambilan keputusan dalam proses hukum itu dinilai dari menang Begini, dan kalah, kalau Anda soal- merendahkan begini, pandangan begini, termasuk pandangan SBY begini, seperti begini, itu. kalau Saya soal pikir value ini itu harus dipisahkan. Begini, kalau soal value itu sudah kami Ya bahas. begini, sama saja kalau politik seperti- tanpa moral ya begini. Anda nggak usah permasalahkan money politik kalau Nggak, gini, kemudian makanya yang hancur di sini adalah soal moralitas. value itu sudah kami bahas. kita nggak lagi bicara Bahkan menang kami kalah. yang lebih Nggak ada dulu urusannya. bahas soal value Nggak ada itu. urusannya. Tetapi saya katakan Nggak ada tadi urusannya kalau itu. soal ya proses Mas Gibran yang dianggap itu ya ada kelemahan dan lain segala Bukan macam pengamat itu. yang ngomong itu, 3-4 bulan MK yang ini, berbicara. itu sudah dikampanyekan Ini bukan habis. cuma soal itu ya. Ternyata rakyat Itu Belum SBY pernah- yang belum berbicara, pernah- nggak ada urusannya. Belum Kita pernah mau dalam apa? pemilu Ada kita. urusannya. Ternyata Dalam closing pemilu statementnya kita. debatnya banyak ya ini. Ada profesor, guru besar seluruh universitas ternama di Republik Aku di ini. Twitter juga Harus nulis panjang bersuara. soal putusan MK Kalau itu. Baru pemilu bukan, ini. Kalau landasannya benar dan salah itu dilihat dari keputusan rakyat, Bang Jansen nggak usah bicara lagi money politik, karena money politik ternyata memang Maunya dinikmati rakyat. juga oleh masyarakat. Gini, Mas Toto, Tidak perlu soal bahas. putusan Tapi MK bicara di kasus angket, itu, nggak, saya lagi nggak bicara MK, bos. Bukan, kan tadi situ bilang MK. Loh, yang Di bicara kasus MK itu. bukan saya Soal cuma putusan menyetir. MK di kasus itu, boleh langsung komentar panjang. Baik, Tapi baik, sekali baik. lagi, ini kan sudah dikampanyekan. Tapi faktanya dipilih, kita mau ngomong Oke, apa? oke Pak Jansen. Apa memang, terakhir, enggak, ntar, apa memang, Saya nggak heran Bukan, apa karena memang, Pak SBY aja nulis buku bagaimana buruknya kekuasaan cawe-cawe presiden, tapi apa masuk memang kabinet begini Mas juga. Toto? Jadi Pak Presiden tolong Bukan. tutup saja. Satu pertanyaan. Iya, iya. Enggak, Terakhir. Satu pertanyaan. Udah. Satu pertanyaan. Udah lah, ke Mas udah, Toto. Apa memang ya kelas menengah kita dengan kelas bawah ini berjarak sekali. Jadi apa yang ada di pikiran kelas menengah ternyata tidak mengalir dan tidak cocok dengan pikiran di kelas bawah. Cocok juga Kan itu dia. menjadi tema rapat kabinet kita berikutnya. Ya. Nah. Oke, memang Terima kasih. hari ini Menteri Pariwisata agak sensitif sama partai-partai ini ya. Karena di bawah 4% ya. Ya, dan Kepala BIN lebih bijak hari ini ya. Menteri BUMN saya pikir akan ini ya memprivatisasi BUMN ke depannya. Ya, kalau oke. Bukan memprivatisasi partai-partai, udahlah ikutin berkuasa aja. Oke. Semua bagi-bagi Tahan dulu, kue. kita Oke, tahan dulu. tidak ada Tahan dulu kesimpulan. minggu depan, Anda simpan pintar-pintar semuanya. Anda yang simpulkan sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Adios.